Berhenti. Jangan biarkan orang itu Nama kabur. saya Yang Xiao Xing. Saya seorang agen rahasia, menerima tugas untuk mencuri permata keluarga Ye. Saya pikir hidup saya sudah cukup seru. Ternyata yang lebih seru adalah saya tiba-tiba bisa menghilang. Berhenti. Ini adalah ruang istirahat Tuan Muda. Perlu pengenalan Iris. Dari di depan. Meremehkan siapa? Saya ini agen rahasia. Harta pusaka keluarga Ye dapat. Apa yang terjadi? Balik begitu cepat. Saya butuh istirahat sekarang. Menangkap pencuri itu urusan kalian. Setengah jam lagi, saya akan membuat pencuri itu berlutut di depan saya. Presiden keluarga Ye yang terhormat ternyata buta. Buta tapi bisa menangkap dengan tepat. Apa yang dia inginkan? Apa yang saya lakukan? Harus cepat lari. Kenapa saya menghilang? Saya bisa menyentuh benda. Saya tidak menghilang. Jadi gaib. Wow. Saya bisa menghilang. Jadi mulai sekarang, di dunia ini, apalagi yang tidak bisa saya curi? Postur tubuh Yezong lumayan. Terima kasih untuk Saphir Yezong. Selamat tinggal. Dia menemukan saya. Apa yang terjadi? Baru sebentar ini, bajunya terlihat. Ini sihir tembus pandang apa? Sangat mengecewakan. Pengurus rumah. Di dalam ruang istirahat, kenapa ada barang kotor? Barang kotor. Apakah dia bicara tentang saya? Saya kasih kamu 10 detik. Tidak. Saya batasi 5 detik. Bawa orang ke sini. Bersihkan barang kotor di ruang istirahat. Bersihkan sampai bersih. Dan juga, bawa jimat keselamatan yang kamu bawa juga. Tuan Muda, bukannya kamu bilang di rumah? Tidak percaya tahayul. Suruh bawa ya bawa. Kalau saya keluar seperti ini, pasti dikira hantu hidup. Dibawa untuk eksperimen. Ini memaksa saya untuk melepas baju. Tuan Muda jimat yang Anda minta. Barang kotor di mana? Tuan Muda, barang kotor itu ini ya? Untungnya saya bisa tembus pandang. Kalau tidak pasti dilihat sama sekelompok pria. Tuan Muda, barang kotor sudah dibersihkan. Apa itu? Hantu. Terus terang saya mau telanjang. Tangkap dia. Saya lihat siapa berani main-main di rumah saya. Kenapa tidak ambil baju untuk saya? Ya. Lalu hantunya bagaimana? Perasaan keenam saya bilang, itu bukan hantu, pasti manusia, menggunakan cara khusus. Tapi kita semua tidak melihat. Bentuknya seperti apa? Bagaimana cara mencarinya? Posting iklan pernikahan untuk saya di internet. Dengan Saphir sebagai mahar. Pernikahan? Bukankah kita harus menangkap pencuri sekarang? Apa hubungannya kedua hal ini? Bisa saja ada hubungannya. Ibu saya terus mendesak saya untuk menikah. Ini adalah hal yang diketahui semua orang. Saya akan menggunakan pernikahan ini untuk menangkap pencuri itu. Uang muka tidak bisa dikembalikan. Saya akan mencari cara untuk mendapatkan Saphir itu. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Hampir dilihat oleh sekelompok pria. Saphirnya juga hilang. Ini sihir tembus pandang apa? Tidak hanya tidak bisa mengontrol durasinya, munculnya baju dulu. Kupikir ini adalah jari emas. Ternyata ini adalah jebakan.
Setelah kejadian tadi malam, sistem keamanan keluarga Ye pasti akan lebih ketat. Saya akan mencari cara lain. Ahli waris keluarga Ye memasang syarat pernikahan yang ketat. Mahar adalah safir. Tuhan membantu saya. Kesempatan datang. Apa ini? Aturan keluarga Y 1000 pasal. Ingin menikah masuk keluarga Y, harus hafal dan baca. Ini bisa kamu baca pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru. Pasal 432 ayat pertama. Istri keluarga Y, suami adalah pemimpin, menjaga kesopanan wanita, tidak boleh ikut campur urusan pribadi suami, tindakan harus mengikuti perintah suami, harta milik suami. Keluar rumah belanja berteman harus minta izin. Pasal 572 ayat ke-6. Istri harus melaporkan data teman lawan jenis di alat komunikasi, diverifikasi oleh suami yang tidak lolos verifikasi, akan dihapus dan diblokir. Pasal 600 ayat pertama. Istri memutuskan hubungan dengan keluarga asalnya. Semua hubungan. Orang tua dikirim ke panti jompo. Saudara kandung diantar ke luar negeri. Bibi dan paman dianggap tidak ada. Jika ketahuan masih berhubungan dengan kerabat bersih, keluar dengan tangan kosong. Maksudmu? Kamu bisa main-main. Saya harus menjaga kesopanan. Kamu bisa bersenang-senang. Saya harus melaporkan setiap pengeluaran. Yang lebih aneh lagi, saya menikah ke keluarga Y. Saya harus jadi anak yatim. Kemampuan memahami yang bagus. Kalau tidak terima bisa pergi sekarang. Maksud saya mengincar dirimu. Dengan adanya kamu, untuk apa saya butuh pria lain? Dengan adanya kamu, untuk apa uang? Yang lebih penting, saya benar-benar anak yatim. Mama Wang. Tambahkan satu pasal di perjanjian. Setelah menikah wanita ini tidak boleh menyentuhku. Apa? Lalu untuk apa saya menikah? Bagaimana tidak bisa menerima? Terima. Apa kata suami itu yang benar? Saya mau tanya satu hal terakhir. Silakan tanya suami. Apakah kamu pencuri? Apa? Saya mengadakan pernikahan ini untuk menemukan pencuri yang mencuri batu safir tadi malam. Karena hanya pencuri yang mau menerima syarat sesulit ini. Masuk ke keluarga Y, Yan Xiaoxing. Kamu pencurikan. Tidak mungkin. Sebenarnya, aku cuma pengen merasakan jadi nyonya Ye sebentar. Aku sudah lama mengagumi Ye Xiao. Kalau Ye Xiao nggak mau, ya udah aku pergi dulu. Lulus tes. Ini perjanjian pranikah. Tanda tangan dong, Yan Xiaoxing. Kalau kamu pencuri, ini cuma jebakan buat kamu. Aku tunggu kamu ketahuan. Biar ketahuan siapa dalangnya. Jangan tanda tangan. Maaf. Udah tanda tangan tuh. Kakak Chen, aku tahu kamu cuma pengen menyelesaikan keinginan almarhumah tante untuk menikah tahun ini. Tapi cewek ini, kok bisa-bisanya setuju sama syarat nikah yang berat banget? Dia pasti ada maunya. Ruo, Sing nanti jadi kakak ipar kamu. Harus sopan. Suamiku. Ini adik kita ya. Anak-anak wajar kalau agak bandel. Aku nggak akan marah sama dia. Kakak Chen, aku nggak sengaja ngejengkelin kakak ipar. Aku cuma merasa semuanya terlalu kebetulan. Dekat kamu selalu pergi sama orang Si jahat. nikah sama aku, gak ngarep apa-apa. Dia bukan orang jahat. Kakak Chen, Ruo jadi anak baik ya. Dengerin. oke, aku dengerin kata kakak Chen. Apakah cewek cantik ini pencuri atau bukan? Aku nggak bisa biarin dia tetap di dekat kakak Chen. Hari ini nggak bawa hadiah apa-apa. Gelang ini hadiah untuk kakak ipar. Kakak ipar tidak akan menolakkan. Tentu tidak. Aku bantu kamu memakainya. Bermain pura-pura jatuh di depanku. Tingkatannya masih kurang. Kamu terluka. Aku akan membawamu untuk dibalut. Kakak Chen dia. Suamiku, aku tidak apa-apa. Luka kecil ini, aku sudah terbiasa. Kamu lebih baik periksa Nona Lin dulu. Dia juga hampir jatuh tadi. Pasti sangat ketakutan. Kamu jangan pura-pura baik di sana. Kurasa kamu sengaja. Darah di lengannya adalah karena dia sendiri menabrak meja kopi tadi dan terluka. Kakak Chen, kurasa dia hanya ingin mendapatkan kepercayaanmu, lalu berbuat jahat. Ya. Aku memang punya maksud tertentu pada Ye. Kakak Chen lihat, dia sendiri mengakuinya. Aku mengaku, aku menikahi Ye. Hanya ingin memiliki tempat berlindung. Hanya ingin. Tidak perlu lagi berkeliaran di taman. Berpindah-pindah. Hanya ingin. Tidak perlu lagi menjalani hidup yang terus diusir orang. Sudah jangan bicara lagi.
Kamu terluka. Aku akan membawamu untuk dibalut. Kakak Chen, jangan percaya padanya. Dia hanya sedang berakting. Nona Lin bilang aku sedang berakting. Ya, aku sedang berakting. Tidak apa-apa. Ye. Seperti ini. Hari-hari di mana aku difitnah dan dibalikan fakta. Sudah lama aku alami di panti asuhan. Kalau Nona Lin tidak menyukaiku, maka aku akan pergi saja. Cepat pegang aku. Kamu tidak perlu pergi. Kedepannya ini akan menjadi rumahmu. Kakak Chen, dia sedang menggunakan taktik mundur untuk maju. Jangan sampai kamu tertipu. Ruo, aku akan menyuruh sopir mengantarmu pulang. Mama Wang, bawakan kotak P3K. Baik. Yan Xiaoxing, kamu si cantik. Aku pasti akan membuat Kakak Chen mengusirmu dari keluarga Ye. Benar-benar wajah yang bisa membuat orang terpikat. Suamiku. Nona Lin selalu bilang, aku adalah pencuri permata. Tapi aku lihat keamanan di keluarga Ye sangat ketat. Bagaimana mungkin ada pencuri yang berani mencuri? Terkadang memang, ada orang yang nekat. Seperti kemarin. Ngomong-ngomong, kamu mirip dengan pencuri tadi malam. Agak mirip. Dia sedang mencoba menjebakku. Pasti sedang mencoba menjebakku. Kalau dia benar-benar melihat wajahku, dia pasti sudah melapor ke polisi. Suamiku. Kamu benar-benar suka bercanda. Aku hanya seorang wanita lemah yang bahkan tidak bisa membuka tutup botol. Bisakah kamu membukakannya untukku? Suamiku. Aku dengar. Rumah kita kemarin malam kemasukan pencuri. Seperti apa sih safir biru itu, sampai membuat orang nekat mencurinya? Nyonya sangat tertarik dengan permata. Jangan-jangan seperti yang dikatakan Ruo. Kamu adalah pencuri itu. Tentu saja tidak. Aku hanya penasaran. Penasaran. Kau lebih suka penasaran. Jika aku tahu kau pencuri, aku akan membuatmu biaya yang lebih besar dari penjara. Bagaimana bisa? Aku sangat menyesal. Tidak mau sama sekali untuk membunuh permata. Maka Anda beristirahat dengan baik. Dan hal-hal lain. Bisakah kau menemaniku? Ikuti perjanjian dengan baik. Jangan berpikir secara membabi buta. Sesuatu yang bukan milikmu. Kalau tidak, telur gulung. Mereka yang santai. Sesuatu yang bisa Anda dapatkan. Aku belum mau. Semua tempat lain di villa. Hanya ruangan ini yang tersisa. Di mana permata itu disembunyikan? Apakah ada di sana? Begitu cepat. Apa yang kau lakukan? Mati saja. Lebih baik daripada tertangkap mencuri. Suami. Orang takut hitam. Anda menemani orang lain. Takut gelap kau tidak menyalakan lampu. Takut hitam seperti ini. Aku tidak bisa tidur dengan menyalakan lampu. Lupakan saja. Aku tahu apa yang aku katakan. Kau tidak akan percaya. Tidak apa-apa. Aku akan pergi saja. Lagi pula. Bagaimanapun itu akan baik-baik saja sampai subuh. Seperti yang Anda inginkan. Dia tidak akan menghancurkan kecantikanku. Itu hewan besar. Ye, kurang. Kau tidak harus melanggar prinsip. Aku akan pergi. Jika besok kita tidak ingin memiliki mata panda. Jika Anda menghadiri perjamuan, lebih baik diam. Pesta. Pesta apa? Yang diwariskan turun-temurun di keluarga Ye. Diumumkan di depan batu safir. Kamu adalah istriku Ye Chen. Batu safir. Apakah batu safir yang saya pikirkan? Kalau bicara lagi, istri Ye akan diganti. Kalau tahu besok bisa melihat batu safir, saya tidak perlu susah payah mencari. Cepat pergi, cepat pergi. Kamu pakai ini. Apa salahnya? Ini saya beli dengan harga mahal. Istri keluarga Ye tentu harus pakai yang terbaik. Wang Ma. Ya, Nyonya.
Silakan. Ini saya beli dengan harga 399. Mengingat hari ini bisa melihat batu safir. Saya tidak akan berdebat denganmu. Tuan muda. Sudah waktunya berangkat. Baiklah, ayo pergi. Nona Lin, dengar pesta malam ini adalah acara khusus Ye untuk istri barunya. Kamu tumbuh besar bersama Ye. Tahu istri baru dari keluarga mana? Bisa menikah dengan keluarga Ye. Apa keluarga kaya? Hanya gadis yatim piatu yang tumbuh di panti asuhan. Saya tidak tertarik pada wanita. Saya hanya tertarik pada batu safir keluarga Ye. Yang the wear scan to run Temiran. Lebih tertarik. Yang memiliki batu safir. Memiliki kekuasaan tertinggi. Keluarga Ye bisa menjadi bangsawan turun-temurun karena batu safir itu. Alasan batu safir. Tuan Ye dan Nyonya muda tiba. Ya ampun. Nyonya baru ini. Benarkah dia hanya seorang yatim piatu? Wajahnya, sikap penampilannya, putri kerajaan pun tak sebanding dengannya. Bukannya kamu tidak tertarik pada wanita? Kamu tahu apa? Wanita seperti ini mungkin hanya bisa dinikahi oleh keluarga kaya. Pantas saja ya Xiao. Menculiarkan batu safir yang sangat berharga ini untuk ditunjukkan. Mata kalian buta ya? Tidak lihat gadis kecil itu sangat jelek, memakai gaun mahal, tapi tidak bisa menutupi bau miskinnya. Dia bahkan tidak layak mencuci kaki kakak Chen. Kalian tahu apa? Mengucapkan sumpah pernikahan di depan batu safir. Adalah tradisi keluarga ya. Tidak peduli siapa yang dinikahi kakak Chen. Dia pasti akan melakukannya. Tampaknya melamar menjadi pengantin Ye Chen adalah pilihan yang sangat bijaksana. Selanjutnya, silakan keluarkan batu safir pusaka keluarga Ye. Benar. Ini adalah batu safir yang kemarin tidak sempat saya bawa. Tradisi keluarga Ye. Pengantin baru bersumpah di depan. Batu safir yang the wear scan to run Temiran. Berarti satu sama lain. Seperti batu safir yang unik. Anak cucu yang dilahirkan juga. Seperti batu safir yang the wear scan to run Temiran. Silakan ahli waris keluarga Ye bersumpah. Saya bersumpah. Saya Ye Chen. Seumur hidup hanya menikahi Xiao Xing sebagai istri. Anak saya hanya bisa dilahirkan oleh istri. Jika melanggar sumpah, keluarga Ye bangkrut. Ye Chen, kamu ngapain? Tradisi keluarga kita, seumur hidup hanya boleh menikahi satu orang. Tidak ada perceraian, hanya janda. Sumpah Nyonya baru Ye. Aku tidak ingin punya anak dengan Ye Chen. Aku juga tidak ingin bangkrut. Bagaimana? Sumpah Nyonya baru. Kenapa? Tidak berani ya? Sekarang masih ada waktu untuk menyesal. Orang, bawa batu safir ke bawah. Tunggu. Siapa bilang aku tidak berani? Aku hanya berpikir. Sumpah apa yang lebih tulus? Aku Yan Xiao Xing. Seumur hidup hanya menikah dengan Ye Chen. Jika melanggar sumpah, maka terbuang di jalanan, mati tanpa jasad utuh. Kan cuma tidak menikah dan tidak punya anak. Aku bisa cari model pria setiap hari tidak sama. Upacara selesai. Kakak Chen, batu safir terlalu berharga. Aku masih bawa ke brankas dulu. Terima kasih Ruo-Ruo. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Batu safir begitu berharga. Nona Lin sendirian membawanya terlalu berbahaya. Aku temani kamu. Hari ini kamu pengantin baru. Tidak boleh pergi kemana-mana. Kalau begitu aku tidak bawa batu safir. Aku cari makanan. Boleh kan? Boleh. Jangan pergi dari pandanganku. Ya baik. Silakan semua. Kartu brankas. Bajuku? Nona Lin, maaf. Aku bersihkan untukmu. Yan Xiao Xing, kamu sengaja ya? Ini bisa dibersihkan. Ada apa? Kakak Chen, lihat dia. Dia mengotori gaun yang kau berikan padaku. Cuma baju. Beli lagi saja. Ribut apa ribut? Ganti dulu. Suamiku, semua salahku. Aku temani Nona Lin pergi. Kakak Chen, kenapa belum setuju? Kau tidak bisa menikah, lalu tidak menginginkanku lagi. Bagaimana mungkin? Pergilah. Ayo. Aku ganti baju. Kau ngapain di sini? Mengotori bajuku membuatku malu. Malah mau memotretku telanjang.
merusak nama baikku. Kalau begitu aku pergi. Cepat pergi. Masih mau aku antar pakai tandu. Sekarang pergi. Langsung pergi. Yan Xiaoxing, kartu itu sudah kuutak-atik. Asal kau lewat brankas, pintu akan terbuka. Alarm akan berbunyi. Nanti, siapa yang percaya? Kau bukan pencuri. Walau tahu Lin Ruoruo mau menyalahkanku dengan cara ini, tapi ini satu-satunya kesempatanku untuk mencuri batu safir. Ye Chen, maaf. Demi anak-anak panti asuhan, aku harus melakukan ini. Batu safir, aku datang. Kapten, baju berbentuk manusia. Baju berbentuk manusia APA. Ini cuma baju biasa. Cari. Orangnya mana? Aku baru saja menemukan ini. Bukankah ini baju Yan Xiaoxing? Dia pasti masih di sini. Cepat cari dia. Carry. Cepat cari. Jangan-jangan dia akan muncul sekarang. Sekarang bukan hanya identitasnya terbongkar, tapi juga akan dilihat semua orang. Hantu. Hantu. Ya ampun hantu. Aku harus keluar dari titik terlemah. Kali ini membantu kakak Ye menangkap pencuri. Kakak Ye pasti akan senang menggulingkan Yan Xiaoxing si bidadari dan menikahiku. Sudah terlambat. Tidak bisa lari lagi. Siapa dia? Mengapa membantu aku? Sephot tangkap Mirka. Mereka satu tim. Cepat kejar. Kejar, kejar, kejar. Kamu mau apa? Seharusnya aku yang bertanya kamu mau apa, Yan Xiaoxing. Kamu memang pencuri yang menyusup ke rumahku malam itu, mencuri permata. Suamiku, kamu bilang begitu padaku. Aku sangat sedih. Tapi kamu jelas-jelas sama dengan orang malam itu, memakai pakaian yang sama. Sebenarnya aku tidak berani bilang. Kalau kamu tidak menjelaskan dengan jelas, aku akan memotong-motongmu dan membuangmu ke laut untuk dimakan ikan. Sebenarnya waktu kecil, aku diculik oleh mereka dan dijadikan bahan percobaan aneh. Aku berjuang keras untuk bisa kabur. Pencuri yang kamu lihat pasti orang yang tidak berhasil kabur. Bohong. Lanjutkan bohongmu. Aku tidak bohong. Aku takut orang lain menganggapku monster. Aku tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Kamu yang pertama. Kalau aku tahu kamu menipuku, Aku akan melompat ke laut dan menjadi santapan hiu. apa yang terjadi? Kalau aku bilang, ada yang mengincar kecantikanku, ingin melecehkanku, melepas bajuku, kamu percaya? Percaya. Tentu saja percaya. Nyonya sangat cantik. Wajar saja ada yang mengincar. Siapa orang itu? Berani mengganggu wanita Ye Chen. Aku akan membuatnya hancur berkeping-keping. Aku tidak ingat. Orang itu memakai masker. Aku tidak melihat dengan jelas. Sayang sekali. Kakak Chen, Kakak Chen, Kakak Chen, Kakak Chen, Yan Xiaoxing menikah denganmu. Dia hanya ingin mencuri batu safir. Baru saja dia. Nona Lin, kamu di depan suamiku menjelek-jelekan aku seperti ini. Tidak baik kan? Yan Xiaoxing, kenapa kamu di sini? Hari ini adalah hari penting. Hari aku dan suamiku mengucapkan janji pernikahan. Aku di sini tidak normalkah? Benarkan suamiku. Bicaralah suamiku. Kakak Chen, jangan percaya omong kosongnya. Dia baru saja mencuri kartuku, lalu memicu mekanisme. Aku hampir saja menangkapnya. Tapi dia dan komplotannya. Berpura-pura, jadi hantu dan Mallory kenduri. Nona Lin, kamu bilang kartu itu aku yang mencuri. Coba kamu cari. Lihat ada batu safir di tubuhku nggak? Kamu? Itu karena aku yang utak-atik kartunya. Kalau kamu masuk ke brankas, alarmnya bakal bunyi. Kamu nggak sempat.
Oh, begitu. Jadi malam ini, drama penangkapan maling ini semua adalah skenario yang dibuat Nona Lin khusus buat aku. Skemanya mulai dari ruang pesta. Kamu sengaja berdiri di belakangku. Biarpun aku yang nabrak kamu, aku nggak salahkan. Kamu ngomong sembarangan. Bukan begitu. Kalau nggak kenapa di ruang pesta, banyak orang yang nggak aku tabrak. Malah kamu yang aku tabrak. Kamu sengaja mau bikin kesempatan buat berduaan sama aku. Terus waktu ganti baju, kamu suruh aku pergi. Semuanya tersusun rapi. Biarpun aku yang dituduh kehilangan kartu, dicap sebagai maling. Kamu ngomong sembarangan. Aku nggak suruh kamu pergi. Aku ngomong sembarangan nggak? Lihat aja rekaman CCTV. Oke, cek aja CCTV-nya. Lagi pula CCTV di ruang pesta dan ruang istirahat. Sudah aku rusak. Nggak ada yang bisa dilihat. Sudah cukup. Hari ini sampai di sini saja. Kakak Chen, aku ini. Nona Lin, kamu nggak suka aku anak yatim. Aku bisa mengerti. Tapi kamu tahu nggak? Bikin semua orang yang ada di sini mengira aku maling. Bisa pengaruhi Ye Group sebesar apa? Harga saham turun drastis. Kehilangan kerjasama. Kamu bilang demi Ye Chen. Tapi semua yang kamu lakukan, semuanya hanya menyakitinya. Kakak Chen, jangan percaya padanya. Aku sama sekali tidak berniat menyakitimu. Aku hanya ingin membuatmu melihat dengan jelas sisi asli wanita ini. Non Lin kamu. Yan Xiaoxing. Bukan. Kakak Chen, dia berpura-pura. Cukup Ruo-Ruo. Kakak Chen. Tuan muda, memperbaiki rekaman video pada malam pesta. Kartu itu benar-benar milik Non Lin. Saat Nyonya Muda tidak memperhatikan, dimasukkan ke dalam tas Nyonya Muda. Aku berjanji pada Tante Lin untuk menjaga Ruo-Ruo. Hal ini biarlah tidak diketahui dulu. Selain itu, Yan Xiaoxing juga tidak benar-benar tidak bersalah. Tuan muda curiga Nyonya Muda ada masalah. Mengapa tidak langsung membongkarnya? Melihat aktingnya yang penuh celah. Bukan tidak menarik. Bagaimana Tuan muda tahu Nyonya Muda sedang berakting? Seorang pasien. Makan 3 paha ayam. Tidak seperti pasien sama sekali. Tuan muda, tidak hanya 3 paha ayam. Aku baru saja dengar dari dapur. Nyonya Muda meminta babi panggang lagi. Dia tidak takut kekenyangan. Babi panggang. Pantas saja koki hotel bintang 5 keluarga Ye. Sangat harum. Kamu wanita. Ternyata berpura-pura sakit untuk menipu Kakak Chen. Aku pasti akan membongkar sisi aslimu. Sisi asli apa? Aku tidak mengerti. Yan Xiaoxing, Kakak Chen tidak di sini. Jangan berpura-pura lagi. Kamu menikahi Kakak Chen hanya untuk batu safir. Kamu punya komplotan. Non Lin. Kamu. Kalau kamu masih seperti ini menuduhku sembarangan, aku akan memanggil pengacara saya. Kamu berpura-pura bagus sekali. Tapi kamu pikir, hanya kamu yang bisa berpura-pura di dunia ini. Mencuri ideku. Ulasan buruk. Apa yang terjadi? Kakak ipar. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Aku benar-benar salah. Jangan pukul aku lagi. Kemarin memang aku terlalu emosional. Meskipun demi Kakak Chen, aku seharusnya tidak seperti itu padamu. Kedepannya aku pasti akan memperlakukanmu seperti kakak ipar sendiri. Aku benar-benar tidak akan berani lagi. Non Lin. Kamu berkata begitu padaku. Aku sangat sedih. Aku masih seorang pasien. Mana ada tenaga untuk mendorongmu? Benar. Xiaoxing sudah sakit selama 2 hari. Dia tidak terlihat seperti pasien. Pasien bisa makan 1 ekor babi panggang utuh. Kalian tidak tahu. Anak-anak di panti asuhan kami hanya ketika sakit baru bisa makan sedikit yang enak. Jadi sejak kecil aku terbiasa ketika sakit makan lebih banyak. Apakah itu tidak boleh? Boleh. Kamu perlu nutrisi tambahan. Kakak Chen, kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu pergi semua yang dikatakan yang Xiaoxing? Apakah lukaku ini masih aku yang buat sendiri? Bukan. Yan Xiaoxing, jangan keterlaluan. Apakah aku akan berbohong pada Kakak Chen? Aku tidak bilang kamu berbohong. Aku cuma merasa kamu agak pelupa ya. Aku bantu kamu ingat-ingat lagi. Tapi kamu pikir, di dunia ini cuma kamu yang bisa pura-pura. Kamu berani sengaja merekam video. Kakak Chen, semua ini adalah rencana Yan Xiaoxing untuk menjebakku. Dia sengaja mengatur semuanya. Nona Lin, kemarin kamu sudah menjebakku sekali. Jadi aku waspada sedikit. Bukan hal yang aneh kan? Ruo-Ruo.
Kamu sangat mengecewakanku. Pulang dan introspeksi diri tanpa izinku. Jangan pernah muncul lagi di keluarga Ye. Kakak Chen, kamu tidak mau aku lagi. Kamu lupa waktu kita kecil, saling bergantung. Lupa janjimu pada ibuku, untuk merawatku seumur hidup. Kenapa kamu bisa ingkar janji? Nona Lin, sebenarnya aku sangat mengerti kenapa kamu melakukan ini. Kalau aku tahu dari dulu, ada yang sangat mencintai suamiku, aku tidak akan datang untuk melamar. Aku mengganggu kebahagiaanmu. Maaf. Suamiku, mari kita bercerai. Semoga kamu dan Nona Lin bahagia selamanya. Kamu ngomong apa sih? Ruo adalah adikku, dan selamanya hanya akan menjadi adikku. Aku tidak percaya, biarkan aku Aku pergi. bilang kamu boleh pergi. Kakak Chen, dia cuma pura-pura mundur. Biarkan dia pergi. Dia belum mencuri berlian biru. Pasti tidak akan pergi. Ruo. Sudah cukup belum keributanmu? Tanpa izin saya, mulai sekarang. Jangan pernah menginjakkan kaki di keluarga Ye lagi. Wang Ma antar tamu. Kakak Chen, Bawa pergi. Non Lin silakan. Kakak Chen, aku pasti akan membuatmu melihat sisi aslinya. Kakak Chen, Puaskah? Aku bilang itu bukan milikmu. Jangan berhayal. Aku tahu, tidak pernah ada orang yang membelaku seperti ini. Aku tidak tahan. Maaf. Berikutnya tidak akan lagi. Kamu cium aku. Sekali minta maaf sudah selesai. Permintaan maafmu semurah itu. Lalu apa yang kamu inginkan? Kembalikan. Aku sudah bilang, yang bukan milikmu. Jangan berhayal. Bagaimana menghukummu? Bukannya kamu sudah mencium balik? Itu hanya bunga. Mengingat ini pertama kalinya. Dikurung 7 hari. Apa maksudnya? 7 hari tidak boleh keluar dari keluarga Ye setengah langkah. Apa? 7 hari tidak keluar rumah. Lalu bagaimana aku pergi ke gudang permata mencuri safir biru? Ada keberatan. Tidak. Makan babi gulingmu. Tujuh hari tidak bisa keluar rumah. Tidak senang. Aku mau makan kue. sebentar lagi kalian akan menangkapku. Bilang saja Yan Xiaoxing yang menyuruhmu. Kalian akan menangkapku ke gudang di pinggir kota. Ambil foto dan kirim ke seorang pria. Kalau pria itu bertanya, siapa yang menyuruh kalian? Kalian bilang saja, Yan Xiaoxing yang menyuruh kalian menangkapku dan menyuruh kalian memperkosaku. Ngerti nggak? Nggak masalah. Serahkan pada kami. Cuma, Di kartu ini ada 500.000. Setelah beres, kami kasih lagi 500.000. Lin Ruo ini masih belum menyerah ya. Demi mengusirku, sampai rela menculik dirinya sendiri. Kalau gitu jangan salahin aku ya. Nyonya muda, Tuan sudah bilang, Nyonya nggak boleh keluar dari villa. Aku nggak keluar, aku cuma mau ambil kue yang baru aku pesan di depan. Saya saja yang ambilkan untuk Nyonya. Wang Ma, hari ini ulang tahunku. Bisakah kamu biarkan aku ambil kue ulang tahun sendiri? Ini, Tolonglah. Aku cuma di depan pintu kok. baiklah. Tolong. Tuan ada masalah. Sepertinya Nyonya diculik orang. Jangan panik. Aku pasang pelacak di tubuhnya. Segera bisa ketemu lokasinya. Ya, Mau pura-pura diculik buat menjebak aku ya? Aku akan tunjukkan padamu. Apa itu akibatnya main-main sendiri. foto sudah dikirim belum? sudah dikirim. Minggir. Cantik. Tahu nggak ini tempat apa? Bernadette and Casey. Ayo, serang bareng-bareng. Kok kamu? Cantik yang datang sendiri. Saya baru pertama kali melihatnya. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan-sungkan. Orang ini sangat licik. Kalian jangan sampai tertipu. Hentikan. Jangan sentuh aku. Dengar baik-baik, aku sudah menikah. Suamiku pasti sudah tahu. Dia takkan membiarkan kalian lolos. Jangan berani menyentuhku. Lepaskan aku, mohon. Beraninya kau memukul aku. Apa kalian tahu? Bos terkuat nomor 1 di ibu kota Ye. Cepat lari.
sayang. Menakutkan sekali. Jangan takut, sudah aman sekarang. Tadi mereka tidak hanya ingin mengambil fotoku dalam keadaan telanjang, mereka bahkan ingin memperkosaku. Aku tidak mau. Mereka langsung memukuli dan mencaciku. Sayang. Aku tak disangka, Nona Lin ternyata bisa sekejam ini untuk mengusirku dari keluarga Ye. Segala cara dia lakukan tanpa ampun. Mengundang banyak orang ini. Ingin mempermalukanku. Aku benar-benar takut sekali. Untung saja sebelum keluar rumah, aku sudah mengoleskan bawang merah di tanganku. Kalau tidak, mana mungkin aku bisa mengeluarkan begitu banyak air mata. Kak Chen, jangan percaya padanya sama sekali. Aku sama sekali tidak kenal dengan orang-orang ini. Ini semua ulahnya. Semua adalah sandiwara Yan Xiaoxing sendiri. Aku ini korban yang diculik. Nona Lin, kenapa kau melakukan hal itu sendiri, tapi kau malah tidak mau mengakuinya? Setelah susah payah aku menikahi Ye Chen, bagaimana mungkin aku rela mengorbankan kesucianku? Bercanda saja. Ya. Aku yang menyuruh preman-preman itu. Aku yang menyuruh 4 pria untuk tidur denganku. Aku yang tidak tahu malu dan bejat. Tuan muda, tangkap mereka. Suamiku cepat bawa mereka pergi. Aku takut. Ye Xiao, aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan. Apa ini? Ye Xiao, aku benar-benar tidak bersalah. Foto ini. Itu wanita itu yang menyuruhku memotretnya. Dia bilang, suruh aku memotret foto telanjangnya. Kirim ke seorang pria. Dia hanya memberiku nomor telepon. Aku tidak tahu siapa itu. Kalau aku tahu itu Anda, 100 nyali pun tidak cukup. Aku tidak berani. Omong kosong. Bukan aku. Yan Xiaoxing yang menyuruhmu datang. Bukan aku sama sekali. Ya, Yang Xiaoxing. Dia bilang kalau ada yang bertanya, katanya Yan Xiaoxing yang menyuruhnya melakukannya. Aku tidak berbohong. Aku mengatakan yang sebenarnya. Di saku saya masih ada satu. Dia memberiku kartu 500.000 yuan. Anda bisa periksa. Ye Xiao. Tuan muda, kartu ini bukan milik Nona Lin. Tapi di dalam kartu ini, ada transfer 500.000 yuan dari Nona Lin. Ya? Aku akan mengirimmu ke luar negeri. Kamu tidak perlu kembali. Tidak, Kakak Chen. Kamu tidak bisa mengusirku. Aku melakukan semua ini. Semua untukmu. Yan Xiaoxing dia itu pencuri. Suamiku. Tiba-tiba kepalaku sakit. Pasti karena aksi orang-orang tadi. Tidak tahu aturan. Terbentur. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Kak Chen, Ke rumah sakit terdekat. Tidak usah. Tidak perlu repot-repot. Mungkin kepalaku sakit karena terkejut. Peluk aku. Dengan begitu aku merasa aman. Kepalaku tidak akan sakit lagi. Dia begitu lemah lembut dan manja. Mungkinkah dia agen yang dikirim orang itu? Maaf. Aku kembali berhayal tentang hal yang bukan milikku. Hari ini aku mengizinkanmu berhayal. Lin Ruoruo adalah adikku. Kamu terluka karena dia. Wajar aku harus memberimu kompensasi. Bisakah kompensasinya ditambah sedikit lagi? Yan Xiaoxing. Akhirnya ekor rubahnya terlihat. Bersusah payah pura-pura sakit kepala. Untuk momen ini kan, mau apa? Batu safir kah? Baiklah. Kamu bilang aku pura-pura. Kalau begitu aku tidak akan berpura-pura lagi. Yan Xiaoxing, kamu gila. Batu safir itu adalah barang pusaka keluarga malam. Bagaimana aku berani menghayalkannya? Aku hanya ingin mencabut larangan untuk pergi ke panti asuhan, menengok anak-anak. Untung aku membawa tisu untuk menopang dahiku. Kalau tidak pasti kepalaku akan berdarah. Aku hanya ingin mencabut larangan untuk pergi ke panti asuhan, menengok anak-anak. Jaga anak. Baru menikah tidak merayakan ulang tahun di rumah. Mau ke panti asuhan untuk melihat anak-anak. Aku bisa merayakan sekali di rumah, merayakan sekali di panti asuhan. Yan Xiaoxing, bohong itu perlu persiapan. Hari ini bukan ulang tahunmu. Ruoruo memang salah, tapi kenapa kebetulan sekali ketika kamu mengambil kue, diculik oleh orangnya. Kamu benar. Hari ini memang bukan ulang tahunku, tapi aku yatim piatu. Aku juga tidak tahu hari apa yang jadi ulang tahunku. Jadi aku terbiasa ketika senang merayakan ulang tahun, agar saat tidak senang bisa sedikit bahagia. Ketika senang merayakan sedikit. Kalau ini salah, maka aku salah. Jadi ketika Nyonya Ye membuatmu tidak senang. Tentu senang menjadi Nyonya Ye, hanya tidak senang dikurung. Jadi ingin merayakan ulang tahun.
Kamu memang pandai bicara. Kalau begitu, seperti keinginanmu. Jalan. Kak Xing sudah kembali. Apakah kalian merindukanku? Kak Xing merayakan ulang tahun lagi. Aku lihat apakah kue matcha atau kue buah. Anak-anak, mau makan kue matcha atau kue buah? Kue matcha. Kenapa? Ketika Kak Xing senang. Makan kue matcha. Ketika tidak senang. Makan kue buah. Kami berharap. Kakak Xing terlihat sangat bahagia. Jadi, hari ini kamu bahagia atau tidak bahagia? Tentu saja bahagia. Suami saya adalah pria terhebat dan terkaya di ibu kota. Sekarang saya bisa tertawa dalam tidur. Saya harap Pak Ye bisa merawat Kakak Xing dengan baik. Bagaimana dengan Anda? Jangan lihat dia yang terlihat santai. Sebenarnya, dia mudah sedih. Benarkah? Anda sangat mengenal istri saya. Anda salah paham. Karena, saya dan Kakak Xing sama-sama besar di panti asuhan ini. Baiklah, sekarang kita bisa makan kue. Apa permintaanmu? Saya tahu. Kakak Xing ingin membangun panti asuhan yang tidak bocor saat hujan, tidak berangin saat angin kencang, sejuk di musim panas, hangat di musim dingin. Bodoh kecil, kalau permintaan diucapkan tidak akan terkabul. Cepatlah makan kue. Berharap pada lilin tidak ada gunanya. Lebih baik berharap pada saya. Berharaplah. Saya ingin membangun panti asuhan. Ada sekolah dan guru. Ada pemanas dan AC. 3 kali makan ada daging. Setiap makan ada telur. Dan Butler dengar ya. Sesuai permintaan Nyonya, bangunlah sebuah panti asuhan. Beri nama sesuai nama Nyonya. Segera atur. Ye Chen. Kenapa kamu? Ye Chen, kenapa? Kamu tahu aku punya maksud lain. Tapi kamu tetap mau membantuku mewujudkan keinginanku. Sebagai istri Ye Chen, harus ada kontribusi untuk masyarakat kan? Keinginanku sudah terwujud. Bisa pergi sekarang. Ye Chen, kenapa kamu tiba-tiba begitu baik padaku? Cuma panti asuhan. Jangan bertingkah seperti orang kampungan. Ayo pergi. Kalian makan saja. Kakak Chen, kenapa kamu bisa merayakan ulang tahun wanita lain? Kamu hanya milikku. Bekerja samalah denganku. Bantu aku dapatkan Blue Sapphire. Aku akan membantumu menghadapi Yan Xiaoxing. Membantumu mendapatkan Ye Chen. Kamu sudah tinggal di keluarga ya bertahun-tahun, tapi tetap tidak bisa mencuri Blue Sapphire. Kenapa kamu pikir aku bisa? Dulu aku sendirian dan tidak punya kekuatan. Sekarang sudah ada agen yang membantuku. Nanti kita bekerja sama dari dalam dan luar. Bekerja sama dari dalam dan luar. Ye Chen sudah mengusirku ke luar negeri. Apakah aku masih punya kesempatan untuk menjadi mata-mata kalian? Serahkan padaku. Aku punya cara untuk membuatmu kembali ke keluarga Ye. Sekaligus menghancurkan Yan Xiaoxing. Baik, setuju. Tuan Muda, perintahmu yang lalu sudah ada kabarnya. Tunggu aku dengan baik. Baik. Ayo. Bos belakang layar ingin bertemu. Ye Chen sudah membantuku membangun panti asuhan. Aku sudah tidak perlu mencuri Blue Sapphire lagi. Tapi bos belakang layar ini pastinya akan mengirim orang lagi untuk mencuri. Sebaiknya aku beritahu Ye Chen. Kalau sampai aku tahu, dia ada hubungan dengan dalangnya, pasti akan kuhancurkan dia. Kalau aku ketemu dalangnya, aku akan beritahu Ye Chen siapa dia. Setidaknya sudah kubalas budinya panti asuhan itu. Yan Xiaoxing, bukan katanya janjian sama agen untuk melawan Yan Xiaoxing bareng. Kenapa malah Yan Xiaoxing si cantik ini? Kayaknya, agenku lebih cekatan. Langsung tipu Yan Xiaoxing sampai datang. Kalau gitu, langsung hadapi Yan Xiaoxing. Gawat. Selamat bergabung di barisan penderita AIDS. Hahaha, Kalian siapa? Kalian mau apa? tentu saja mau menularkan AIDS ke tubuhmu. Sejak kena penyakit ini,
Aku nggak pernah sentuh wanita lagi. Sebelum mati bisa satu lagi. Worth it. Hahaha. Berani kamu. Kalau suamiku tahu, dia nggak akan membiarkanmu. Lepasin kami. Kami kan udah mau mati. Perlu siapa lagi yang melepaskan kami? Betul gone bro. Betul bos. Hahaha. Bos, orang yang nyuruh kamu datang, dia kasih kamu berapa? Aku kasih 2 kali lipat, nggak 20 kali lipat. Kami kan udah mau mati. Uang buat apa lagi? Nggak bisa diajak kompromi. Gimana nih? Yang Master, ini adalah kasus Safir Biru. Rekaman CCTV malam itu, dan malam pernikahan. Rekaman CCTV brankas. 2 rekaman ini dirusak oleh hacker tingkat tinggi. Jadi butuh beberapa hari untuk memperbaikinya. Ternyata memang kamu, Yan Xiaosing. Cari dia dan bawa dia kembali padaku. Ya, Yan Xiaosing. Kali ini aku ingin lihat bagaimana kamu akan mengarang cerita. yang Master tidak baik. Nyonya muda sudah pergi setengah jam yang lalu. Baik. Sangat baik. Bahkan melarikan diri karena merasa bersalah. Yan Xiaosing. Kamu pikir, kamu benar-benar bisa lolos dari genggamanku. Teman-teman, ayo kita serang bersama. Hahaha. Suamiku, kenapa kamu datang? Gadis cantik. Berani menipuku. Orangnya mana? Bukannya tadi ada di sini. Kenapa masih diam? Cepat cari. Ilmu menghilang ini tidak akan bertahan lama. Aku harus cepat lari. Tunggu. Sial. Lupa tadi kena air. Orangnya mana? Bos, ada apa? Siapa yang memukulku tadi? Bos di sana. Apa itu? Pintu yang jelek. Ternyata sangat kuat. Bos, jangan-jangan kita ketemu hantu. Hantu apa hantu? Cepat selesaikan urusan ini. Bos, lihat baik-baik. Itu cuma baju tanpa orang. Iya. Aku lihat terus gimana. Ah. Kita berempat. Apa sih kita ini? Nggak sadar diri ya. Waktunya hampir habis. Kecanduan udah kumat. Cepetan selesaikan urusan. Kalau nunda-nunda, bisa-bisa halusinasi. Semua bisa terjadi. Bener kata bos. Yan Xiaosing. Cepetan pergi. Coba aja lu kabur. Mereka semua orang nekat. Kalau nggak lari gewe tamat. Jangan juga lawan mereka. Mereka semua HIV positif. Kalau sampai kena, ya tamatlah. Awas. Yan Xiaosing. Tangkap mereka berempat. Interogasi siapa dalangnya. Siap. Bukannya katanya mau bawa dia balik. Kok malah dibawa pergi? Mas. Lu yakin gewe nggak kena HIV? Tongkat itu beneran nggak ada darah orang HIV. Udah takut. Kenapa tadi? Nahanin tongkat buat GW. Aduh. Tadi panik aja. Jadi lupa. Kalau gewe ingat. Kalau lu inget, ya biarin aja GW kena pukul. Iya kan? Jahatnya. Masa sih? Iya juga. Pencuri kecil. Mana ada nurani? Bilang. Siapa yang menyuruhmu mencuri batu safir? Mungkin sekaranglah saatnya mengungkap kebenaran. Kita bisa cari dalangnya bersama. Kalau aku tahu, dia ada hubungannya dengan dalangnya. Pasti ku buat dia jadi bubur. Ah, tidak bisa. Kalau aku ngomong, aku pasti mati. Sayang, kamu curiga sama aku lagi. Bukti sudah jelas. Mau ngeles apa lagi? Ah, jangan-jangan Ye Chen bisa memperbaiki monitor yang dirusak Jingshan. Gimana ini? Kamu masih mau ngomong apa? Aku mengaku. Ini memang aku. Tapi ini juga karena Nona Lin naruh kartu yang sudah dimodifikasi di tasku. Pas aku lewat brankas, pintunya langsung terbuka. Kejadian selanjutnya, kamu sudah tahu. Oke. Lumayan masuk akal. Kalau yang ini, Ini bukan aku.
Yan Xiaoxing. Sekarang kamu berani ngomong bohong di depan mataku ya? Orang di foto ini. Di belakang telinganya ada tanda lahir berbentuk bunga plum. Mau ngeles apa lagi? Ini bukan tanda lahir. Ini sisa dari waktu aku diculik ke lab. Tanda yang ditinggalkan, melambangkan kita yang menjadi monster. Aku sudah berusaha keras, ingin menjalani hidup dengan baik. Tapi kenapa? Mengapa luka hidup ini masih terus mengingatkanku? Kenapa mereka harus mengingatkanku terus-menerus? Yan Xiaoxing, haruskah aku percaya padamu? Tuan muda ada masalah besar. Ruo terluka parah. Nyawa dalam bahaya. Apa? Lagi-lagi lolos begitu saja. Bukankah Nyonya Lin sudah ke luar negeri? Kenapa kembali lagi? Suamiku, tunggu aku juga ikut. Apa yang terjadi? Orang yang membawa Lin Ruo ke rumah sakit bilang, dia di Pekjuboran bertengkar dengan beberapa pencuri bunga tulip, terlibat perkelahian. Kepalanya dipukul dengan batu bata. Sekarang masih pingsan. Bunga tulip di pekuburan itu. Adalah bunga tulip yang kau tanam untuk Nyonya tua. Hamparan bunga tulip itu. Dasar bodoh. Lin Ruo sudah pintar sekarang. Rencana penderitaan palsu kali ini benar-benar tepat sasaran. Pergi, jangan sentuh aku, pergi. Ruo. Kak Chen, aku tidak mau disuntik, aku takut. Tuan muda begini. Yan Xiaoxing, kali ini aku pasti akan mengusirmu. Apa yang terjadi? Di tubuh Nyonya Lin ada banyak luka, akibat goresan serpihan besi berkarat. Perlu disuntik tetanus. Kak Chen, aku tidak mau disuntik. Aku lebih baik mati. Aku tidak mau disuntik apapun. Apa yang kau omongkan? Kak Chen, aku tahu aku akan siap. Anda akan mengirim saya ke luar negeri. Kalau begitu aku akan mati. Lalu apa yang aku lakukan? Ruo, Anda mendapatkan suntikan. Aku tidak akan membawamu ke luar negeri. Sungguh. Kapan aku berbohong padamu? Kalau begitu kita tarik kail. Ayo. Hei, Yan Xiaoxing, apa yang kau lakukan? jangan marah. Suami, aku juga ingin Nona Lin tetap dengan baik. Mari kita bersama-sama. Anda, Tentu saja. Gantungan kait. Tidak ada perubahan selama 1 abad. Baiklah. Cepat berikan suntikan. kecantikan. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu tertawa. Ah, Tidak apa-apa. Segera. Teh hijau kecil. Ingin bertarung dengan kakek nenek Anda. Kau masih lembut. Kakak Chen, sakit sekali. Itu benar-benar menyakitkan. Baik. Apa gunanya kecantikan? Selama aku menangis, Chen akan... Suami, ini aku pergi ke kuil. 3 berlutut dan 9 cincin. Unik. Dapat mengusir kejahatan untuk Anda. Semoga kau selalu tidak akan seperti Miss Lin terluka parah. Jimat ini diberikan padaku. Kamu tidak akan memilikinya lagi. Tidak menyesal. Tidak masalah, aku punya kamu sebagai jimatku sudah cukup. Kalau begitu aku terima dengan berat hati. Hubungan Tuan Ye dan Nyonya Ye sangat baik. Jimat ini, sepertinya aku pernah melihatnya. Pada kepala panti asuhan Bintang Bulan. Panti asuhan Bintang Bulan. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Ketika sedang scroll di Douyin. Dengan 3 kali sujud dan 9 kali hormat. Benar-benar unik. Yan Xiaoxing, kamu berani menipu kakak Chen. Kamu pasti akan mati. Kamu tetap tidak percaya padaku. Yang Xiaoxing, kakak Chen adalah orang paling unik di dunia ini. Semua yang dipakainya, semua dibuat khusus. Bagaimana bisa kamu memberikannya barang yang sama dengan orang lain? Mengapa jimatmu sama dengan kepala panti asuhan Bintang Bulan? Tidak sama. Jimat kepala panti Liang dan milikku hanya mirip bentuknya. Milikku ada tulisan ukirannya. Lihatlah, ada karakter bintang milikku di dalamnya. Ini adalah jimat yang aku minta untuk diri sendiri. Ketika aku berhasil melarikan diri dari tempat yang mengerikan itu. Kalau kamu tidak percaya, kembalikan saja padaku. Barang yang sudah diberikan tidak bisa diminta kembali. Bukannya kamu bilang tidak percaya. Kakak Chen, sekarang banyak tempat wisata yang menawarkan jasa ukir nama. Itu tidak berarti unik. Diam mulutmu. Dengar tidak? Layanan ukiran. Bukan berarti unik. Jangan tertipu lagi ya. Bukan. Kakak Chen, dia ini. Mama Wang. Tuan muda. Cari orang untuk beli jimat dari Direktur Liang. Berapapun harganya. Ya.
Sekarang ini baru namanya unik. Berapapun harganya kamu mau, 1 miliar pun kamu beli. Asal dia berani minta, aku berani beli. 1 miliar bisa bangun berapa panti asuhan? 1, 2, 1, 2, Kamu ngapain sih? 100. Kamu suka banget ya bangun panti asuhan. Aku harap semua anak di dunia bisa seperti aku. Tinggal di rumah yang bagus, punya keluarga. Nah demi jimat ini. Dengan namamu, bangun yayasan keluarga Y. Mau bangun berapa panti asuhan? Ya bangun aja. Kakak Chen, Sungguh, Kapan aku pernah bohong sama kamu? terima kasih. Kakak Chen aku juga. Jangan nangis, jelek banget. Ruo. Setelah kamu sembuh, Mama Wang akan datang menjemputmu. Kamu istirahat yang baik. Kakak Chen, Yan Xiaoxing kamu si cantik. Bikin Chen kakak laki-laki terpesona. Semuanya nurut sama kamu. Si agen kamu itu mana? Suruh dia datang ketemu aku. Perintah bos besar. Malam ini ke kamar 221. Terima instruksi. Kamar 221. Bukan itu kamarnya Lin Ruoruo. Jangan-jangan Lin Ruoruo yang mau nyuri batu safir keluarga Ye. Bos di balik layar. Kok belum datang juga? Ini kan lantai 22. Kamu bisa masuk gimana? Jangan banyak omong. Cari aku ada apa? Bosnya mana? Bos Nasura aku bantu kamu. Nyurai batu safir. Syaratnya, kamu harus bantu aku hadapi Yan Xiaoxing. Ternyata bos di balik layar nyuruh Lin Ruoruo nyuri batu safir. Aku penasaran. Kamu mau hadapi aku gimana? Kamu mau ngapain? Aku mau data lengkap tentang Yan Xiaoxing. Dia paling takut apa? Paling suka apa? Sedetail mungkin. Cuma itu. Datanya harus akurat. Karena cuma begitu, aku bisa hadapi si cantik itu. Setengah jam lagi data harus sampai. Bagus. Wah, ada agen hebat kayak gini bantu aku. Yan Xiaoxing kamu kali ini tamat. Kamu ngapain? Kamu mau ngapain? Dia nggak lihat. Aku lompat dari kamar Lin Ruoruo ke sini ya. Sekarang aku harus ngibul gimana? Kamu masih punya keinginan apa? Aku bisa bantu kamu. Kenapa mau bunuh diri dengan lompat dari gedung? Bunuh diri. Bukan begitu. Kalau tadi aku tidak pegang kamu, kamu sudah mati. Aku juga ketakutan karena kamu. Aku merasa aku ini monster. Jadi tadi sempat kepikiran untuk maaf nggak akan terulang lagi. Kamu bukan monster. Siapa yang berani bilang kamu monster? Berarti dia musuh Ye Chen, termasuk kamu sendiri. Ye Chen sayang kamu baik banget. Terima kasih sudah bantu aku mewujudkan keinginanku. Sebagai balasannya, aku pasti akan cari orang yang mengincar batu safir itu. Yan Xiaoxing, aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani mati, aku batalkan rencana donasi untuk panti asuhan. Tenang aja, aku nggak akan mati. Yan Xiaoxing orang tuanya sudah meninggal. Umur 8 tahun diadopsi oleh panti asuhan Xingyue. Paling takut sama anjing, paling suka makan pantat bebek. Rasanya enak banget pulang ke rumah. Biar aku coba dulu, data agen ini akurat nggak ya? Tolong. Sayang ada anjing. Kenapa anjingnya lucu banget? Jauh-jauh ya jauh-jauh. Data agennya ternyata akurat. Yan Xiaoxing takut anjing bagus banget. Kakak Chen, ini anjing liar yang aku temuin di luar. Anjing liar. Mirip banget sama anjing yang kamu pelihara waktu kecil. Xiao Ming. Maaf. Aku terlalu berlebihan. Waktu kecil aku dikurung di kandang. Mereka melepaskan banyak anjing untuk menggigitku. Jadi, karena suami suka anjing, aku akan berusaha untuk menyukainya juga. Gak suka ya gak suka. Tidak perlu berusaha untuk menyukai. Ye Chen, mengapa kamu begitu baik padaku? Ternyata ada pantat bebek.
Kamu sedang apa? Kamu ternyata makan pantat bebek. Kakak Chen, dia sangat menjijikkan. Informasi agen itu benar lagi. Yan Xiaoxing memang suka makan pantat bebek. Kakak Chen waktu kecil, melihat seseorang makan pantat bebek di pinggir jalan. Empedunya sampai keluar. Kali ini Yan Xiaoxing benar-benar akan dibenci oleh kakak Chen. Tidak menjijikkan, sangat harum dan lembut. Coba kamu cicipi. Bau sekali. Tidak bau, jelas sangat harum dan lembut. Maukah kamu mencicipi? Aku pikir kamu berbeda dengan orang kaya itu. Tidak akan memandang rendah makanan yang kami orang miskin makan. Aku terlalu banyak berpikir. Aku segera akan membawanya pergi. Tidak akan membuat rumahmu bau. Tunggu. Kamu ulangi lagi. Yan Xiaoxing, kamu pasti mati. Aku tidak akan membuat rumahmu bau. Ulangi lagi, rumah siapa? Rumahmu. Ulangi lagi. Kakak Chen, kamu ternyata tidak merasa jijik. Dia makan pantat bebek. Pantat bebek tidak ada yang segar dan lembut. Tidak kok, sangat harum. Kamu bilang mulutku pantat bebek. Kamu keterlaluan. Aku keterlaluan. Kamu sebagai Nyonya Ye, bicara sama sekali tidak ada batasnya. Aku bagaimana tidak ada batasnya? Ini rumahku. Bukan rumahmu. Aku hanya tinggal sementara di sini. Tentu tidak bisa dianggap rumahku. Wang Ma. Tuan muda. Tambahkan nama Nyonya di sertifikat rumah. Itu tuan muda. Kenapa? Tidak bisa Kak Chen. Ini rumah peninggalan nenek Ye, yang harus diwariskan turun-temurun. Ruo. Aku akan menambahkan nama istri di sertifikat rumah. Masih perlu persetujuanmu. Ye Chen, Mulut penuh minyak. kenapa sih? Kamu mau melakukan ini untukku? Yan Xiaoxing, si rubah licik ini membuat Kak Chen tertipu. Sampai rumahnya diberikan. Tidak bisa, kali ini Yan Xiaoxing harus mati. Hanya dengan dia mati, dia tidak akan bisa membuat onar di depan Kak Chen. Malam ini temui aku di villa keluarga Ye. Malam ini di keluarga Ye. Lin Ruo, biar aku lihat. Kamu mau bagaimana menghadapiku? Sudah waktunya. Cari aku. Bagaimana kamu masuk? Tidak ada yang melihatkan. Jangan banyak bicara, langsung ke intinya. Data terakhir ada padaku. Uji coba sudah berhasil. Sekarang, kita harus menyelesaikan tugas terakhir. Membunuh Yan Xiaoxing. Tugasku adalah mencuri batu safir, tidak membunuh. Bisa membantumu mencuri batu safir. Kamu hanya perlu menculik anak-anak panti asuhan. Biarkan Yan Xiaoxing membawa batu safir untuk menyelamatkan mereka. Nanti Yan Xiaoxing mati. Batu safirmu juga didapat. 2 keuntungan sekaligus. Si teh hijau busuk ini benar-benar menjengkelkan. Tapi aku juga bisa memanfaatkan situasi ini. Mengungkap dalam pencuri batu safir. Rencananya cukup bagus. Tapi bagaimana jika Yan Xiaoxing membawa batu safir palsu? Lagi pula batu safir terlihat sama. Tenang saja. Nanti orang dewasa akan ada di tempat. Barang akan diperiksa langsung. Kakak Chen, cepat pergi. Cepat pergi. Kenapa kamu panik? Kamu cepat pergi saja. Kakak Chen, kenapa kamu datang? Tuan muda, pembunuh Nyonya tua 20 tahun yang lalu. Suexin sudah kembali ke negara. Dan Nona Lin sudah berhubungan dengan Suexin. Ini mungkin tidak baik untuk Nyonya muda. 20 tahun yang lalu, untuk mendapatkan harta warisan keluarga Ye, batu safir. Tidak segan membunuh adik kandungnya sendiri. Suexin berani kembali berarti siap kehilangan nyawa. Awasi ketat Suexin, juga kirim orang untuk mengawasi Lin Ruo. Ya, Ruo, kamu adalah adikku. Tidak peduli siapa yang mengganggumu, asal bilang padaku, aku pasti akan membantumu melawannya. kalau yang harus dilawan itu adalah Yan Xiaoxing. Xiaoxing tidak akan melawanmu. Ingat kata-kataku, beristirahatlah dengan baik. Ternyata hanya dengan Yan Xiaoxing mati, Kakak Chen baru akan menjadi milikku sendiri. Kemampuan menghilang yang tidak berguna ini, kapan bisa dikendalikan? Yan Xiaoxing. Kenapa takut sekali? Bukan belum pernah lihat kamu seperti ini. Aku masih belum terlalu terbiasa. Soalnya cukup aneh kan? Tidak aneh. Beberapa waktu terakhir ini, kalau Lin Ruo membuat masalah untukmu, pasti beritahu aku secepatnya. Jangan-jangan curiga aku mencari Lin Ruo.
Tidak mungkin. Aku baru kembali ke kamar. Kemampuan menghilangku baru hilang. Yan Xiaoxing. Nona Lin memang agak manja. Dia tidak jahat. Tenang, dia tidak akan merepotkanku. Siapapun yang merepotkanmu, segera beritahu aku. Ye Chen, kamu kenapa hari ini? Ada apa ya? Tidak apa-apa toh kamu menikah ke keluarga Ye. Untuk mencari perlindungan keluarga Ye, aku tentu harus menepati janji. Terima kasih suamiku. Kalau begitu kamu istirahat yang cukup ya. Baik. Ye Chen, kalau kamu tahu identitasku, pasti tidak akan berkata begitu lagi. Tuan Muda, kami menyadap pesan telepon Nyonya. Sueksin mengirim orang untuk menculik anak-anak panti asuhan. Meminta Nyonya Muda membawa batu safir untuk menukarnya. Siapkan mobil. Tapi Tuan Muda, kalau kamu pergi menyelamatkan anak-anak itu, berarti Nyonya adalah kelemahanmu. Dengan begitu, Sueksin akan menggunakan Yan Xiaoxing untuk mengancamku. Mengingat perhatian Yan Xiaoxing pada anak-anak itu, dia pasti akan terjebak dalam perangkap Sueksin. Tuan Muda, Sueksin sangat berbahaya, Tuan Muda. Aku harus menemui Kepala Liang untuk membicarakan soal penculikan ini dengan teknik menghilang agar tidak ketahuan Ye Chen. Tidak menyangka mereka begitu tidak tahu malu, sampai menggunakan penculikan anak-anak untuk mengancam Nyonya. Siapa yang menculik anak-anak itu? Aku belum bertindak. Kamu tetap di rumah jaga Yan Xiaoxing. Jangan biarkan dia keluar. Soal anak-anak yang diculik, jangan beritahu dia. Baik Tuan Muda. Anda harus berhati-hati. Tuanku memerintahkan. Hanya boleh masuk yang membawa batu safir. Yang lain tidak boleh masuk. Apa yang terjadi? Kenapa dia yang datang bukan Yan Xiaoxing? Ternyata Ah Chen masih romantis. Dia menyadap pesan telepon Yan Xiaoxing. Dan membela Yan Xiaoxing. Kakak Chen, kenapa kamu begitu melindunginya? Semakin kamu melindunginya, semakin aku ingin dia mati. Lama tidak bertemu. Tidak menyangka kamu rela untuk seorang wanita menyerahkan batu safir yang ibumu jaga dengan nyawanya. Ternyata Nyonya Ye meninggal untuk melindungi batu safir itu. Tampaknya dia adalah orang yang menyuruhku mencuri batu safir. Tidak menyangka dia kenal dengan Ye Chen. Jangan banyak bicara, batu safir sudah kubawa. Lepaskan anak itu. Cek batu safir dulu. Aku yang akan melakukannya. Kakak Chen, kenapa kamu tidak tanya kenapa aku di sini? Kamu bisa berdiri begitu dekat dengan penjahat. Apalagi yang perlu ditanya? Selama 20 tahun aku mencari Sueksin. Setelah dia masuk ke negara ini, orangku langsung mengawasinya. Tapi aku tidak menyangka. Orang pertama yang dia hubungi adalah kamu. Lin Ruoruo, kamu sangat mengecewakanku. Kamu kecewa. Seharusnya aku yang kecewa. Kamu jelas-jelas berjanji pada ibuku untuk merawatku seumur hidup. Tapi sejak Yan Xiaoxing muncul, apakah kamu pernah merawatku? Kamu selalu membelanya. Tidak pernah peduli padaku lagi. Aku memang berjanji pada Tante Lin untuk merawatmu. Selama ini aku menganggapmu seperti adikku sendiri. Tidak pernah membiarkanmu menderita. Siapa yang mau jadi adikmu? Aku ingin menjadi wanita milikmu. Tutup pintu. Bahkan menggunakan anak untuk melawanku sungguh tidak tahu malu. Semuanya hanya alat bagiku. Kakak Chen, lebih baik kamu perhatikan dirimu sendiri. Ruangan rahasia tempatmu berada segera akan menjadi ruang es. Setelah kamu kehilangan kemampuan bergerak, tubuhmu akan menjadi milikku. Segala sesuatu milik keluarga Ye akan menjadi milikku. Mimpi. Apa ini mimpi? Kamu akan segera tahu. Yang bisa membuka pintu ruang es ini hanya kita berdua. Tidak. 3. Satu lagi adalah agen yang kita sewa. Tentu saja dia tidak akan menyelamatkanmu. Jadi, kakak Chen akhirnya akan menjadi milikku. Apa yang terjadi? Safir itu palsu. Tapi dia sudah memanipulasinya. Setelah diverifikasi, akan mengirim lokasi ke polisi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Cepat pergi. Tunggu sebentar. Pintu itu tidak bisa dibuka oleh siapapun. Kalau kakak Chen mati di dalam, bagaimana? Kamu mau dia mati? Atau kamu yang mati? APA yang kamu tangguh. Cepat pergi. Seseorang mencuri safir. Lupakan safir itu. Polisi akan segera datang. Cepat pergi. Pergi. Kunci.
Ada orang di sini. Kalau aku mendorong pintu dan masuk, identitasku akan terbongkar. Ye Chen pasti akan menangkapku. Panti asuhan yang sudah mulai dibangun tentu saja tidak akan selesai. Sudahlah, aku ingin membangun sebuah panti asuhan. Ada sekolah, ada guru, ada AC, ada pemanas. 3 kali makan ada daging, setiap makan ada telur. Kemudian, Dengar itu, butler, sesuai permintaan nyonya, membangun panti asuhan. Atas namanya. Menambahkan nama istri di sertifikat rumah. Ini Tuan Yuda. sudahlah mati ya mati. Paling-paling panti asuhan aku yang bangun sendiri. Ye Chen, aku nggak mau berhutang budi sama kamu. Ye Chen, sadar dong. Pintu ini cuma bisa dibuka sama Suexin. Kamu siapa sih? Tapi aku. Ye Chen, Minggir sana, Tuan Muda. Kamu sadar dong? Tuan Muda, kamu sudah sadar. Tuan Muda, minum obat dulu. Kasih makan aja. aduh. Aku. Kenapa dia nggak nanya siapa aku? Jangan-jangan dia kehilangan ingatan karena kedinginan. Istri, kasih makan Tuan Muda obatnya. Suamiku, minum obat dulu. Kamu kenal sama Suexin? Nggak kenal sama sekali. Aku belum bilang Suexin siapa. Kamu udah bilang gak kenal. Ya karena aku nggak kenal orangnya. Makanya aku bilang nggak kenal. Terus kenapa kamu punya kartu akses labnya? Kartu itu aku temuin. Ngarang lagi. Ah bukan. Kartu itu beneran aku temuin di depan kamar Nona Lin. Di depan pintu kamarnya. Terus kenapa kamu ada di lab? Untuk ngembaliin kartunya. Waktu itu dia jalan cepat banget. Aku manggil dia nggak denger-denger. Jadi aku cuma bisa ngikutin aja. Kartu akses kapan aja bisa dikembaliin. Kamu pikir aku akan percaya? Kamu juga tahu, Miss Lin memang sudah punya kesan buruk padaku. Kalau aku tidak segera mengembalikan barangnya, nanti dia bilang sama kamu, kalau aku yang mencurinya gimana. Setiap kata yang kamu ucapkan, aku akan mengeceknya. Kalau aku ketahuan kamu bohong, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Beberapa hari ini tinggal di rumah, jangan pergi kemana-mana. Bolehkah aku pergi ke panti asuhan dulu? Kamu pikir kamu masih punya hak untuk menawar? Oke, kamu istirahat yang cukup. Yang Master, menurutku kata-kata Nyonya Muda tidak bisa dipercaya. Apakah kata-kata Yan Xiaoxing bisa dipercaya atau tidak? Aku yang akan menilainya, bukan kamu yang mengatur. Baik, Beberapa hari ini awasi dia baik-baik, jangan biarkan dia keluar rumah. baik, Yang Master. Kamu baik-baik saja. Suaranya sepertinya datang dari dapur. Aku akan periksa. Kamu, Nyonya Muda, kamu sedang apa? Aku sedang membuat kue. Nyonya Muda ingin makan kue. Suruh saja Koki yang membuatnya. Koki tidak bisa membuat rasa yang aku inginkan. Nyonya Muda sering makan kue. Dari toko kue mana? Aku ingin makan kue buah dari toko di sebelah panti asuhan itu. Nyonya Muda ingin makan kue buah. Yang Master, Nyonya Muda ingin makan kue buah. Jangan-jangan ini semacam kode rahasia. Dia ingin makan kue buah. Kakak Sing senang. Makan kue maca. Kalau tidak senang, makan kue buah. Kayaknya dia tidak senang. Aku pergi sendiri. Ya, Apa keluarga ya bikin kamu tidak senang? Ye Chen, Ini bukan panti asuhan. Barang yang jatuh ke lantai, gak perlu diambil dan dimakan. aku nggak mau makan. Aku cuma mau merapikan. Gak perlu juga. Mama Wang yang akan merapikan. Mama Wang. Sayang banget. Baru makan 2 suap. Apa yang sayang? Cuma kue. Beli lagi aja. Manis banget. Bahagia banget. Kue maca enak banget. Kamu kan nggak ngizinkan aku datang lihat anak-anak. Kenapa tiba-tiba setuju? Karena kamu makan kue buah. Jelek banget.
Suamiku, kalau gitu lihat aku sekarang cantik. Ya lebih baik dari jelek. Sedikit aja. Suamiku, aku suka kamu. Sok keras kepala. Kamu makan. Cepetan makan. Ye Chen, percayalah padaku. Aku nggak akan pernah menyakitimu. Tuan muda, kecurigaan pada Nyonya muda belum hilang. Percaya dia begitu saja berbahaya. Anda nggak mikirin diri sendiri. Aku harus mikirin Anda. Segera bertindak. Suamiku, terima kasih sudah temani aku ke sini hari ini. Tenang saja, beberapa hari ke depan aku tidak akan pergi kemana-mana. Baguslah. Aku paling patuh. Apa? Menemukan jejak Sueksin. Aku mengerti. Kamu turun dulu. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Aku akan menyuruh sopir menjemputmu. Beberapa hari ini kamu baik-baik saja di rumah. Baik, aku mengerti. Nyonya, Tuan muda menyuruhku menjemput Anda pulang. Wang Ma, kamu kenapa ini? Apa ini? Nyonya muda, maafkan saya. Demi keselamatan Tuan muda, saya terpaksa melakukan ini. Jalan? Menurut data yang saya miliki, Yang Xiaoxing cekat ular. Sangat parah. Klaustrofobia. Asal dia dikurung di ruangan gelap, dia pasti akan meminta bantuan Sueksin. Ini mana? Gelap sekali. Bicaralah. Kamu dan Sueksin sebenarnya apa hubungannya? Ye Chen. Ye Chen, kamu keluarkan aku dulu. Di sini gelap sekali. Aku takut. Kalau kamu tidak mau bicara, maka tinggallah di sini selamanya. Yang Xiaoxing, asal kamu mengaku. Ya, Tuan muda, saya segera sampai. Kalau dia terus tidak mau membuka identitas, maka masukkan ular ke dalam ruangan gelap itu. Ya, Semua yang membahayakan keberadaan Tuan muda, saya harus hapuskan. Pesan Sueksin hanya umpan. Tujuan mereka adalah menculik Yan Xiaoxing. Tuan muda, tanganmu berdarah. Kerahkan semua orang, telusuri seluruh kota. Jika Yan Xiaoxing tidak ditemukan, kalian akan ikut mati bersamanya. Tapi, jika Nyonya muda kabur dengan Sueksin, Maka bunuh Sueksin, dan bawa dia kembali padaku. baik, Tuan muda. lepaskan ular. Ular, pergi. Ye Chen, jika kamu pikir dengan cara ini, kamu bisa memaksaku menghubungi Sueksin, kamu salah. Aku tidak akan pernah mengungkapkan identitasku. Aku tidak akan menyakiti anak-anak. Tuan muda, kamu sudah tidak tidur selama 48 jam. Mungkin sebaiknya pulang dan istirahat dulu. Nyonya muda, melihatmu seperti ini. Pasty akan sedih. Masih ada 2 tempat lagi, terus mencari. Berapa lama Wang Ma di keluarga Ye? Sudah 24 tahun. 24 tahun sudah tua. Seharusnya lebih tahu. Apa akibatnya menjadi pengkhianat? Aku tidak mengerti maksud Tuan muda. Apa maksudmu? Kamu mengerti. Berita bahwa Sueksin menculik Yan Xiaoxing adalah kamu yang menyuruh orang memberitahu. Mobil yang menjemput Yan Xiaoxing, aku yang menyuruhmu mengirimnya, termasuk rute mencari Yan Xiaoxing. Kita melewati gudang Nanling 2 kali. Tapi mobil selalu menghindar. Kamu juga yang menyuruh supir untuk mengambil jalan memutar. Tuan muda, aku? Masih mau menyangkal ya? Tuan muda, aku salah. Katakan di mana Yan Xiaoxing. Yan Xiaoxing. Tuan muda, hati-hati ada ular. Sing kecil. Ye Chen, aku bukan. Aku benar-benar bukan Sueksin. Percayalah padaku. Aku tahu kamu bukan.
Meskipun ularnya tidak berbisa, tapi tubuh Nyonya banyak yang tergigit. Beberapa luka cukup dalam. Mungkin akan meninggalkan bekas luka. Hubungi tim medis terbaik dari luar negeri. Jangan sampai dia meninggalkan bekas luka lagi. Baik. Yan Xiaoxing, kamu sudah bangun. Ada bekas luka juga tidak apa-apa. Yang penting lukanya tidak apa-apa. Tidak perlu mencari tim dari luar negeri. Buang-buang uang. Kamu pikir keluarga Ye kekurangan uang? Keluarga Ye tentu tidak kekurangan. Aku yang kekurangan. Ye Chen. Aku tidak ingin berhutang budi padamu. Apa maksudmu? Aku tidak ingin berhutang budi padamu. Ulangi lagi. Mengulangi lagi juga sama. Aku tidak ingin berhutang. Bermain-main dengan seorang anak yatim seperti aku asyiknya membuatmu merasa sangat berprestasi. Apa yang kamu katakan? Itu yang seharusnya aku tanyakan padamu. Kamu yang mengurungku di kamar gelap. Kamu yang melepaskan ular untuk menggigitku. Sekarang pura-pura ingin mengobatiku. Masih kamu. Apa maksudmu? Kalau tidak percaya padaku, pergilah menggunakan cara yang hina untuk melawan. Ada apa sih? Maaf. Ini kelalaianku. Aku tidak tahu Nyonya Wang. Dia akan. Dengan kesetiaan Nyonya Wang padamu tanpa perintahmu, apakah dia akan bertindak sendiri? Ye Chen, mari kita bercerai. Oh tidak, mari kita batalkan kontrak. Menjadi Nyonya Ye sangat berbahaya. Berani kau. Kalau hal seperti ini terjadi lagi, nyawaku bisa hilang. Aku hanya ingin hidup dengan tenang. Aku janji tidak akan ada lagi kejadian seperti ini. Bukan. Istirahatlah dulu. Bicara setelah keluar dari rumah sakit. Ah, tikus. Ah, ada tikus, ada tikus. Tuan muda akhirnya datang. Bagaimana rasanya dikurung di ruangan gelap? Ditakuti oleh. Bagaimana rasanya digigit tikus? Tuan muda, aku salah. Tapi, kalau terjadi lagi, aku akan melakukan hal yang sama. Berani kau. Tuan muda, identitas Nyonya muda mencurigakan. Kamu tidak tega melakukannya. Aku tidak boleh tidak tega. Hanya dengan cara ini, kita bisa memastikan orang-orang di sekitar aman semua. Benda yang tidak tahu menyesal. Ah, Sepertinya aku memberimu terlalu banyak kekuasaan. Dari hari ini, kamu pensiun. Pergi ke rumah perawatan Ye. Pensiun saja. Tuan muda. Saya sudah bekerja di keluarga Ye selama 20 tahun. Setia tanpa pamrih. Tidak ada liburan. Tidak ada kehidupan pribadi. Tapi sekarang kau mengusir saya dari keluarga Ye hanya karena seorang wanita yang asal-usulnya tidak jelas. Tidak ada liburan. Mulai sekarang, kau bisa terus berlibur. Tidak ada kehidupan pribadi. Berani-beraninya kau menyentuh Yan Xiaoxing. Tuan muda ITU. Keluar dari keluarga Ye. Tuan muda. Kau tidak bisa memperlakukan saya seperti ini, Tuan muda. Ah, Xiao Lingyun. Tuan muda. Bawa uang ibu untuk mengurus pensiun dini. Atas dasar 20 tahun, bekerja keras dan setia. Bagian kompensasi pensiun tidak boleh kurang sedikit pun. Ya, Tuan muda. Bisakah kau mempertimbangkan? Selama Yan Xiaoxing dirawat di rumah sakit, semua biaya pengobatan dan kompensasi moral dibuatkan daftar lengkap dan biarkan Nyonya Wang membayarnya. Tidak boleh kurang sedikit pun. Tuan muda. Benarkah kau akan memperlakukan saya seperti ini? Hanya karena Yan Xiaoxing, wanita yang asal-usulnya tidak jelas. Dia bukan wanita yang asal-usulnya tidak jelas. Dia adalah istri saya. Bukan. Awalnya kau juga mengira dia adalah pencuri. Jadi, kau menahannya di sisimu. Dengan kontrak. Untuk menarik keluar Huexen. Dia hanyalah bidakmu saja. Jadi, aku hanya bidak caturmu. Yan Xiaoxing, bukan seperti yang kamu pikirkan. Jika semua ini hanya kebohongan, aku akan mengakhirinya. Jika semua ini hanyalah sebuah kebohongan, maka aku akan mengakhirinya. Yan Xiaoxing. Tuan muda. Yan Xiaoxing sama sekali tidak cocok untukmu. Xiao Lingyun, bawa Ibu Wang untuk mengurus pensiun dini. Tidak boleh pernah lagi masuk ke keluarga Ye. baik. Tuan muda. Apa kau benar-benar akan demi wanita yang muncul kurang dari 2 minggu mengusirku dari keluarga Ye? Apa sebenarnya aku di matamu? Ibu Wang. Serahkan semua kunci terkait keluarga Ye. Sini Wakansai. Tapi kalau tidak diserahkan juga tidak apa-apa. Setelah malam ini, semua sandi pintu di keluarga Ye akan direset. Tuan muda,
Aku akan membuatmu menyesal. Aku ingin kau tahu, di dunia ini, siapa yang sepenuhnya peduli padamu? Hubungan kita sudah berakhir. Apalagi yang kau inginkan? Yan Xiaoxing, apa kau tidak merasa kekanak-kanakan? Kontrak apakah bisa dibatalkan hanya dengan robek kesepakatan? Jika sejak awal kamu mencoba mengujiku, maka sekarang kau sudah mendapatkan hasilnya. Aku bukan orang yang kau cari. Bisakah kau melepaskanku pergi? Tidak bisa. Apakah pengujian belum cukup? Atau merasa aku belum cukup terluka? Apa maumu? Interogasi dengan keras. Air cabai. Atau bangku harimau? Bangku harimau air cabai. Aku interogasi kamu butuh hal-hal itu. Kamu mau apa? Aku peringatkan kamu, kalau kamu berani di tempat seperti ini bertindak sembarangan padaku. Kamu akan bagaimana? Aku akan berteriak, bertindak jahat. Yan Xiaoxing. Maaf. Aku yang tidak melindungimu. Kalau kamu mau dengan cara ini, menahanku, menguji hubunganku dengan Suexin, sekarang aku bisa bilang, aku bukan milik siapa-siapa. Jangan uji lagi. Aku tidak pernah mau mengujimu. Barusan kamu juga dengar. Kali ini Wang Ma bertindak sendiri. Aku akan suruh dia pergi dari keluarga Ye. Memberimu penjelasan. Ye Chen, kamu bikin aku berpikir. Kamu akan jatuh cinta Tuan padaku. muda, Wang Ma suruh aku kasih ini ke kamu. Bilang ini peninggalan almarhumah Nyonya. Jenner, ibu sudah pergi. Kedepannya biar Wang Ma yang jaga kamu. Wang Ma adalah orang di dunia ini, selain ibu, yang paling sayang sama kamu. Tuan muda, Wang Ma ceri. Bunuh diri. Apa? Tapi kamu jangan panik. Orangnya sudah kami antar ke rumah sakit. Yan Xiaoxing aku. Sing kecil. Ye Chen, aku tidak bohong. Aku benar-benar bukan orangnya Suexin. Sebagai balasan atas pembangunan panti asuhanmu, aku pasti akan menemukan Suexin, menyerahkannya padamu. Aku sudah muak dengan hidup yang selalu bersembunyi seperti ini. Kapan sebenarnya kamu bisa mendapatkan keluarga Ye? Agen itu, bisakah dia benar-benar melakukannya? Sudah 20 tahun aku menunggu. Baru beberapa hari saja kamu. Apakah kamu yakin? Baik, Apa yang terjadi? orangku mencurigai. Yan Xiaoxing adalah agen itu. Apa? Tidak heran saat terakhir kali kami mengatur pertemuan dengan agen. Yang datang adalah Yan Xiaoxing. Kemudian aku mengundangnya bertemu. Keamanan keluarga Ye sangat ketat. Tapi dia masih bisa masuk diam-diam. Jika itu Yan Xiaoxing, maka semuanya bisa dijelaskan. Aku akan member the Hukok Chen. Hei, tanpa bukti. Kamu pikir Ye Chen akan percaya padamu? Lalu apa yang harus dilakukan sekarang? Tugas baru. Bawa pengurus rumah tangga keluarga Ye Nyonya Wang ke laboratorium Lingxi. Benar-benar apa yang diinginkan datang. Jika aku membawa Nyonya Wang ke sana, bukankah aku bisa menemukan Suexin? Operasi pasien berhasil. Tapi karena ini adalah luka di kepala, masih perlu perawatan yang baik selama beberapa bulan. Tuan muda, mengapa menyelamatkan saya? Keluar dari keluarga Ye, lebih baik aku mati. Mau mati. Jangan mati di dalam keluarga Ye. Tuan muda selalu seperti itu. Mulut pedas tapi hati lembut. Jika kamu benar-benar tega membiarkan aku mati, mengapa repot-repot menyelamatkan saya? Menyelamatkan. Ingin bertanya padamu. Dulu Suexin mengambil semua barang peninggalan ibuku. Dari mana asal pena rekaman ini? Ini adalah pemberian Nyonya Tua yang menyadari rencana jahat Suexin. Mengetahui akan ada masalah. Jadi memberikannya padaku sebelumnya. Serahkan semua barang peninggalan ibuku. Semuanya. Kamu tidak pantas memilikinya. Apapun darinya. Tuan muda, itu adalah kenangan Nyonya Tua yang diberikan padaku Kamu tidak pantas merindukannya lagi. hanya karena aku menguji Yan Xiaoxing. Aku juga melakukannya demi kebaikanmu. Nyonya Wang. Kamu hanyalah seorang pengasuh. Harap perhatikan ucapan dan tindakanmu. Ternyata selama ini, di matamu, aku hanyalah seorang pengasuh. Aku menganggapmu seperti adik kandung. Diam. Dari mana kamu mendapatkan keberanian? Bersikap begitu lancang. Seolah-olah menganggap dirimu sebagai tuan rumah keluarga Ye. Xiao Lingyun.
Ye Chen sekarang benar-benar bertengkar dengan Nyonya Wang. Kalau aku mengikat Nyonya Wang dan menyuruhnya menyelamatkan, dia belum tentu mau pergi. Dan kondisi Nyonya Wang tidak akan mati dijalankan. Tidak. Aku harus mencari cara lain. Tuan Muda, Periksa semua harta Nyonya Wang. Jika ada masalah, gugat, sita. Suruh orang untuk mengawasinya. Jangan sampai dia kabur di tengah jalan. baik. Dekan Liang, kamu bilang ada cara apa yang bisa dilakukan tanpa menculik Mama Wang, tapi tetap bisa memancing Suexin keluar? Kamu sendiri saja tidak bisa memikirkan caranya. Tiba-tiba bertanya padaku mungkin. Aduh, lalu sekarang harus bagaimana? Masalah ini ada hubungannya denganmu dan Pak Ye. Kalian berdua. Kenapa kalian tidak bisa berdiskusi dengan baik? Hubunganku dengan Ye Chen sudah sampai di sini saja. Alasan memancing Suexin keluar hanya untuk membalas budi padanya saja. Kakak Sing kakak ipar yang ganteng sudah datang. Ye Chen datang. Jangan bilang aku ada di sini. Sing kamu. Yan Xiaosing. Kamu memang ada di sini. Ye salah dengar. Aku tadi sedang berbicara padamu. Hati-hati ada ambang pintu di sini. Kamu yakin tidak melihatnya? Tidak. Dia tidak pernah datang. Tidak. Hei. Aku pergi dulu. Untung tidak ketahuan. Aduh, haruskah kita menculik Mama Wang? Kalau Yan Xiaosing tahu, aku diculik, dia pasti akan berusaha menyenangkan hati Ye Chen dengan datang menyelamatkanku. Nanti kamu telepon Ye Chen. Bilang aku yang menculik Yan Xiaosing. Sekarang si tuan muda sudah terbuai. Juga demi wanita itu. Pasti akan datang. Ye Chen, aku ingin melihat dengan jelas. Ketika semua kebenaran terungkap di hadapanmu, apakah kamu masih akan melindungi wanita itu? Tuan Muda. Tempat yang bisa dikunjungi Nyonya Muda. Kami sedang mencari di mana-mana. Sepertinya dia sengaja menghindari Anda. Kasih cuti sehari. Pada pekerja konstruksi panti asuhan. Keluar bilang saja, ada masalah dengan perencanaan panti asuhan. Cita-citanya adalah membangun panti asuhan. Dia pasti akan muncul. Ya. Apa baru setengah jam? Panti asuhan yang baik kenapa tiba-tiba dihentikan? Saya tahu, saya akan mencarinya. Sekarang saya punya alasan apa untuk mencarinya. Tolong. Pergi. Cepat. Ini bukan. Apakah orang-orang Suexin melihat saya tidak bertindak? Mereka sendiri yang bertindak. Sudah 2 jam. Kenapa belum menghubungi saya? Tuan Muda. Lokasi konstruksi sudah dihentikan selama 2 jam. Nyonya Muda tidak akan. Yan Xiaosing kamu harus. Apa? Wang Ma menculik Yan Xiaosing. Baik. Tunggu. Siapkan mobil. Tuan Muda Wang Ma. Baru saja keluar dari rumah sakit. Masa bisa menculik Nyonya Muda? Apakah ada yang menjebak? Saya tahu. Tapi meskipun itu jebakan, tidak bisa membiarkan Yan Xiaosing dalam bahaya. Sepertinya bangunan ini naik. Kenapa tidak ada siapa-siapa? Kalian mau apa? Jangan banyak bicara. Kami sedang member Ye Chen. Untuk membawa tebusan untuk menebusmu. Kalau dia tidak datang. Kita akan membunuhmu. Aku bukan lagi Menir yang paling dipercaya keluarga Ye. Dia tidak akan menebusku. Kalau begitu aku akan membunuhmu. Kamu?
Jangan bicara dulu. Aku akan membawamu keluar. Nyonya muda dulu aku memperlakukanmu seperti itu. Kamu masih mau menyelamatkanku. Ucapan terima kasih simpan dulu untuk nanti. Kalau tidak segera pergi, kita tidak akan sempat. Tuan muda ada banyak orang. Kalau nekat masuk mungkin tidak bisa. Bagaimana kalau kita mencari secara terpisah? Apakah ada pintu masuk lain ke atas? Tempat yang begitu mewah. Kenapa tidak ada seorang pun? Tidak mungkin. Banyak orang kamu tidak lihat. Banyak orang. Tolong tunjukkan identitas Anda. Yang ini. Ya ini dia, lencana Tuan Sue. Tidak menyangka benda ini sangat berguna. Sepanjang perjalanan lancar tanpa hambatan. Benarkah? Barangnya Sueksin, sebagus itu. Tahu kenapa? Aku ada di sini. Ada yang menelepon bilang kamu diculik. Kamu tahu betapa khawatirnya aku. Ye Chen. Tuan muda akhirnya kamu datang. Kamu lihat kan, Yan Xiaoxing punya kartu identitas Sueksin. Dia adalah orangnya Sueksin. Tuan muda di dunia ini. Aku loh yang sepina berbuat baik padamu. Kamu. Jadi semua ini adalah rencanamu. Kamu sengaja membuatku menemukan bahwa kamu diculik dan memancing Ye Chen datang ke sini agar dia melihat kartu identitas Sueksin milikku, supaya dia mengira aku adalah orang Sueksin kan. Terus kenapa? Faktanya membuktikan kamu punya kartu identitas. Berarti kamu orang Sueksin. Tuan muda kamu lihat kan. Waktu itu kita mengurungnya di ruang gelap, tapi tidak berhasil mengungkap identitasnya. Sekarang akhirnya terbongkar. Barusan kamu bilang, merancang untuk diculik sendiri, agar Sing datang menyelamatkanmu. Ya. Juga kamu yang menyuruh orang meneleponku, bilang Yan Xiaoxing diculik, untuk memancingku keluar. Aku melakukannya untuk. Aku juga melakukannya untuk. Mirka kabar kejar Mirka. Orang-orang ini juga kamu yang pancing. Tidak. Aku tahu, Yang Xiaoxing second call, dengan orang Sueksin untuk menculikku. Makanya aku menyuruh orang meneleponmu. Barusan bilang sengaja diculik. Agar Sing datang menyelamatkanmu. Sekarang bilang, mengetahui Yan Xiaoxing bersekongkol dengan orang Sueksin menculikmu. Mana yang benar, mana yang bohong. Bukan begitu Tuan muda. Kamu harus percaya, semua yang aku katakan benar. Tuan muda. Omong kosong, saling bertentangan. Kalau Yan Xiaoxing benar-benar orang Sueksin, kenapa dia berani mengambil risiko untuk menyelamatkanmu? Tuan muda Yan Xiaoxing sudah menunjukkan kartu identitas yang hanya dimiliki anggota Sueksin. Kenapa kamu masih membelanya? Dia datang untuk mencelakaimu. Diam. Mulai hari ini, kamu tidak perlu kembali ke keluarga Ye lagi. Ayo kita pergi. Jangan ada yang pergi. Tuan muda, jangan ada yang bergerak. Menyingkir. Bangun dan kendalikan. Tuan muda. Mundur. Wah, bukan ini sang kepala rumah tangga Wang yang selalu anggun. Kepala rumah tangga Wang. Lin Boruo, kamu datang untuk apa? Seorang pengasuh, bersikap apa? Benar juga kamu. Tidak rela hanya menjadi pengasuh. Kamu berani memukul saya. Memukulmu saja sudah ringan. Hari ini saya akan membunuhmu. Nenek tua bangka. Seperti kamu ini masih berani mengincar kakak Chen. Tidak tahu malu. Sudah tua-tua. Masih ingin menguasai kakak Chen. Bunuh kamu, bunuh kamu. Sudah cukup. Kenapa kamu tidak membiarkan saya membunuhnya? Selama ini, kakak Chen selalu tidak mau menikahi saya. Mungkin saja. Dia yang menghalangi. Dia sendiri ingin menjadi Nyonya Ye. Sudah cukup. Mama Wang sudah terbongkar. Kita kehilangan kartu terbesar kita. Bukankah kamu bilang Yan Xiaoxing adalah agen yang kamu cari dan mengirim begitu banyak orang untuk memastikan identitasnya? Sekarang bagaimana? Yan Xiaoxing sama sekali bukan agen itu. Dia adalah. Saya adalah seorang agen. Jangan berbalik dulu. Biarkan saya menyelesaikan bicara saya. Baik. Kamu bilang. Saya seorang agen rahasia. Tugas yang saya terima kali ini adalah mencuri permata biru pusaka keluarga Ye. Kamu benar tebakannya. Saya dari awal mendekati kamu untuk permata biru itu. Tapi saya benar-benar bukan orang Sueksin. Saya juga tidak tahu permata biru itu adalah sesuatu yang ibu jaga dengan nyawanya. Bagaimana kamu? Sekarang saya tahu. Kedepannya saya tidak akan mencuri lagi. Kamu tidak mencuri karena saya akan bantu kamu bangun panti asuhan. Kamu tidak butuh uang lagi. Bukan karena saya. Ya dan tidak. Jadi iya atau tidak? Ya dan tidak. Jadi iya atau tidak? Iya. Dasar anjing tak tahu terima kasih. Baik kalau begitu saya pergi. Kamu mau kemana? Bukan kamu yang suruh saya pergi. Saya sudah susah payah menyelamatkan kamu dari laboratorium. Untuk kamu pergi begitu saja. Saya sudah berusaha keras di depan Sueksin membuktikan identitas kamu. Untuk kamu pergi begitu saja. Kamu bilang apa? Mengira aktingmu hebat. Bisa menipu semua orangnya. Saya dari awal sudah tahu.
Kamu datang untuk mencuri permata biru. Jadi kamu dari awal sudah tahu identitas saya. Lalu kenapa masih tetap di samping saya? Tidak takut saya menjebak kamu? Kamu tidak akan. Kenapa? Seseorang yang ingin sekali membangun panti asuhan tidak akan menyakiti orang. Apalagi melukai orang. Terima kasih ya. Terima kasih sudah percaya padaku. Udah. Aku kan nggak punya uang. Aku ngerti. Kamu mau aku mencuri buat kamu ya? Ayolah santai aja. Aku bisa apa aja. Gak boleh mencuri lagi. Istri Ye Chen gak boleh mencuri. Ngerti deh, aku bakal berhenti total. Pasti nggak bikin kamu malu. Untung kamu ngerti. Sekarang kamu sudah tahu siapa aku. Masih mau bantu aku bangun panti asuhan nggak? Yan Xiaoxing, aku yang gak jelasin atau otak kamu yang bermasalah? Kamu bilang apa? Kamu istri Ye Chen. Kamu tahu artinya istri kan? Aku tahu, tapi kan kita cuma kontrak. Kontrak ya. Sekarang kontraknya udah gak ada, ngerti nggak? Sekarang ngerti belum? Kamu jahat. Bilang lagi. Kamu kan gak cinta aku, malah ngecup aku. Kalau bukan jahat itu apa? Aku gak cinta kamu. Aku susah payah nolongin kamu, maafin kamu. Bukan kamu yang bilang. Kamu gak bakal cinta aku. Kamu jatuh cinta sama aku. Masa iya? Nggak. Kamu ternyata jatuh cinta sama aku. Kamu suka. Aku yang aktingin si cewek manis. Ye Chen, aku nggak nyangka. Kamu orangnya sedalam itu. Iya, aku memang sedalam itu. Aku memang suka si cewek manis yang aktingnya kacau. Kamu. Aku tahu kamu agen rahasia. Datang dengan pada Safir 2 hari lagi. Kalau tidak aku akan memberitahu semua orang. Kalau Nyonya Ye Chen itu pencuri. Lagi ngapain? Gak ada apa-apa. Lagi mau bohongin aku ya? Aduh, beneran gak ada. Cuma dari pihak panti asuhan bilang. Pembangunan panti asuhan tiba-tiba dihentikan. Suruh aku tanya ke kamu ada apa. Gak ada apa-apa, cuma ada sedikit kendala. Xiao Ling Yun, pembangunan panti asuhan bisa dilanjutkan. Sekarang masih ada masalah. Enggak, sudah gak ada. Jadi sekarang kita beneran pacaran ya? Suami istri apa pacaran? Kalau gitu boleh gak aku ngajuin satu permintaan kecil? Bilang aja. Boleh gak kita pergi ke taman bermain naik komedi putar? Aduh, gak mau juga gak apa-apa. Kayaknya hari ini gak buka, sayang banget ya. Ya udah, lain kali aja deh. Tunggu. Tuan Yuda dan Nyonya. Semua wahana di taman ini sudah diperiksa semuanya. Silahkan kedua tuan masuk dan bermain. Tapi bukannya hari ini tutup untuk perawatan ya? Taman bermain ini cuma sebagian kecil dari bisnis keluarga Ye. Pasang papan tutup. Cuma biar pengunjung lain gak ganggu kalian berdua. Jadi, silahkan. Kekuatan uang. Ayo foto-foto. Wah, lucu banget. Baris 1 nomor 8. Baris 2 nomor 7. Baris 4 nomor 9. Wah, suamiku hebat banget. Tugas seorang pria adalah membuat wanita yang dicintainya bahagia. Jangan terlihat seperti orang yang belum pernah melihat dunia. Tapi aku memang belum pernah melihat dunia yang diperlakukan dengan baik seperti ini. Ye Chen, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kamu, termasuk diriku sendiri. Jadi aku harus pergi. Suamiku di sini tidak ada orang. Bolehkah aku menciummu? Yan Xiaoxing, tidak malukah kamu? Ciumlah. Xiao asisten keluarlah. Hei. Nyonya ini. Jaga baik-baik Ye Chen. Bangunkan dia 1 jam lagi. Jika aku tidak kembali, tolong sampaikan padanya. Aku mencintainya. Bukankah kamu bilang Yan Xiaoxing pasti akan datang? Kenapa belum juga datang? Wang Ibu hanya seorang pelayan di keluarga Ye. Yang Xiaoxing demi dia. Tidak segan-segan menunjukkan identitasnya. Sekarang demi nyawa Ye Chen.
Meski harus menghadapi bahaya, dia pasti akan datang. Yang Xiaoxing, dia hanyalah seorang pembohong ulung. Kalian para pria telah tertipu. Yan Xiaoxing, kamu orang baik. Akhirnya kamu datang. Diam. Di sini bukan tempatmu berbicara. Apa yang kamu inginkan sudah kubawa. Apa yang kuinginkan sudahkah kamu bawa? Yan Xiaoxing, kamu memang pencuri batu safir itu. Aku akan member the Hukok Chen. Baiklah, pergilah memberitahunya. Sekalian suruh dia menangkap kalian semua. Sudah cukup. Periksa dulu batu safirnya. Kamu sendiri aja. Kamu pikir dia satu tim sama kamu? Yan Xiaoxing, jangan sok sini. Mencari gara-gara kamu. Sampai sekarang kamu masih mau ke Ye Chen buat ngungkapin aku. Bukannya mau ngihianati Sue Lao. Ke Ye Chen. Buat dapetin kesempatan. Jangan ada yang mendekat. Siapa yang mendekat aku bunuh. Yang Xiaoxing, kamu bunuh aku. Identitas agen rahasiamu akan dipublikasikan online. Apakah kamu tidak dekat? Buat panti asuhan dan Ye Chen membawa akibat buruk. Apa akibatnya? Masih lebih baik daripada kamu hidup. Aku pukul kamu mati. Berhenti. Nyonya muda, cepat. Bawa Suexin pergi. Orang baik, aku pukul kamu mati. Pukul kamu mati, pukul kamu mati. Pukul kamu mati. Wang Ma. Paman, nyawa ibuku belum kembali. Kamu mau kemana? Suami-suami. Kamu kok bisa datang? Nyonya muda. Kalimat kamu itu lebih baik sampaikan langsung ke Tuan Muda. Aduh. Wang Ma. Wang Ma, Wang Ma. Kartu ini aku curi. Dari Suexin. Di dalamnya ada semua data kamu. Setelah kamu punya kartu ini, tidak ada yang bisa mengancam kamu lagi. Wang Ma, kenapa kamu? Bukan. Nyonya muda, maaf. Aku salah. Kamu satu-satunya di dunia ini yang mencintai Tuan Muda. Wang Ma, Wang Ma, Wang Ma. Pingsan tapi tidak apa-apa. Yan Xiaoxing masih. Jangan khawatirkan dirimu dulu. Masalah kamu bohong sama aku. Gimana kamu mau jelasin? Dia kabur, aku kejar dia. Yan Xiaoxing, kamu gak bisa kabur. Seumur hidup gak bisa lepas dari genggamanku. Bukan.